Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing saham watchlist saya ya untuk trading tanggal 18 September 2025. Seperti biasa, saya mau info ke teman-teman kalau saya tidak ajak teman-teman untuk beli, saya tidak ajak teman-teman untuk jual. Jadi disclaimer, keputusannya tetap di tangan masing-masing. Jadi saya sharing saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik karena tidak ada kepastian saham yang saya informasikan itu akan naik ya. Jadi kemarin itu dua naik, duanya lagi turun. Jadi memang ya saya adalah seorang analis gitu ya, menganalisa bukan komentator ya, bukan mengomentari sesuatu yang sudah terjadi, tapi saya melakukan analisa, memprediksi ke depannya gitu ya. Langsung aja ya besok saya cuman punya 3 saham ya. Yang pertama ini Koka, ada sentimen akuisisi, dan yang kedua ini PTRO, yang ketiga ini BRMS. Dan ya mungkin buat sedikit info aja buat teman-teman ya bahwa hari ini marketnya luar biasa ya. IHSG kita naik 0,85%. Ini kalau saya nggak salah 8.025 ini all time high ya. Kalau saya nggak salah ini all time high, walaupun foreignnya ini mencatatkan net sell, tapi tetap market kita nih luar biasa dan harapannya sih semoga ya besok seterusnya ya dalam waktu dekat ini sentimennya masih oke terus supaya market kita enak cari cuan gitu ya. Dan udah keluar juga ya bahwa BI pangkas suku bunga ya biasanya itu berdampak positif terhadap saham-saham perbankan dan saham-saham sektor properti ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan barang swing kita ya, di minggu lalu saya mention BSDE yang mana belum jalan gitu ya. Mudah-mudahan jalan, dan ya banknya juga bukan big bank sih tentu saja ya. Jadi saham-saham di bank kecil. Ya, jadi BNLI saya kenyang banget hari ini 24% ya, 22 atau 24% profit udah oke lah. Seperti itu saya nggak tahu tuh itu kecepatan atau justru pas gitu ya. Seperti itu ya, mungkin review yang di minggu lalu saya mention SMLE, VKTR, HMSP, dan juga WIM. SMLE ini saya pagi trading cuan tipis banget, ngeri ya. Cuan tipis ini sebenarnya nggak direkomendasiin karena risikonya tinggi gitu ya. PKTR saya nggak masuk, ternyata pemainnya di sesi kedua. Jadi memang ya secara price action pun menurut saya cenderung masih oke. AMSP saya nggak trading, WIM juga saya nggak trading gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan kalau ikut watchlist saya cuan, mudah-mudahan ya. Ternyata teman-teman saham yang saya informasikan 2 hari sebelumnya yaitu BRMS sama PTRO yang kemarin saya informasikan masih saya keep, ini masih strong. Jadi saya jujur hari ini hilang barang ya, PTRO hilang barang, BRMS juga hilang barang ya. Ya nggak apa-apa, kita kejar lagi besok gitu. Karena saya ngeliat BRMS-nya turun gitu ya. Jadi kalau saya nggak salah di 565 ya saya buang ya, 565 kalau nggak salah. Tapi ini data transaksinya masih oke gitu ya. Jadi langsung aja saya mention yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah Koka. Kenapa Koka menarik? Karena sudah keluar keterbukaan informasi bahwa Koka akan memiliki rencana untuk diakuisisi. Yang mana kalau informasi ini udah keluar di keterbukaan informasi website IDX ya, biasanya ya ini udah, kalau nggak ada aral melintang harusnya jadi gitu. Siapa yang mengakuisisi? Yang mengakuisisi adalah perusahaan dari China ya kalau saya nggak salah. Ningbo Leasing Enterprise gitu ya. Jadi dia akan mengakuisisi, ini modelnya 63% ya. Mungkin MTO ya, saya belum tahu nih diakuisisi di harga berapa. Whatever it is, ini kan aksi korporasi, saya nggak masuk ke sananya, tapi saya lihat ke price action aja. Ya, jadi kalau saya perhatikan hari ini dia sahamnya lock ara ya, dengan retailnya semua keluar. Ya, ya memang saham Koka ini kalau ngelihat chartnya orang-orang yang biasa mungkin agak sedikit serem ya. Nah, dia kayaknya tanda-tandanya baru kelihatan di sini, hari ini langsung lock ara gitu ya. Dan ya saya juga mau informasikan aja bahwa saham Koka ini teman-teman, scriptless-nya itu totalnya ada 27% ya yang scriptless, dan 14%-nya dipegang oleh retail
ya, yang mana saya rasa juga ini ada nomini juga ya, ada nomini juga saya rasa. Dan jumlah pemegang sahamnya ini per 31 Agustus hanya 4.000 JPS jumlah pemegang saham atau number of shareholders. Artinya ya masuk dalam kategori yang sahamnya menurut saya ya ini cenderung kering. Jadi makanya biaya si mover hari ini untuk ngarahin gak terlalu gede, dan karena sentimennya lagi ada dimanfaatin. Jadi saya akan nge-watchlist saham Koka ini yang mudah-mudahan sih bisa kasih cuan gitu ya. Tapi saya nggak ngebahas soal MTO-nya di harga berapa, ya soal aksi korporasinya ini bagaimana, karena saya masih belum mendalami lebih lanjut gitu ya. Tapi secara price action menurut saya oke. Nah, yang kedua ini PTRO. PTRO adalah sahamnya Pak PP yang hari ini perform keren banget. Ya, saya hilang barang jujur ya, dan it's okay, nanti besok tinggal kejar lagi. Kemarin 2 hari lalu saya sampaikan bahwa PTRO ini break ya. Break, cirinya break, dan hari ini break lagi, maksudnya rekonfirmasi breakoutnya dia dengan volume yang besar. Kalau kemarin ada HP ya, di sisi buyer, HP sama MG sama BB, hari ini HP masih main lagi bareng sama CC sama LG. Siapa HP? Henan Putirai. Memang di keterbukaan informasi belum keluar bahwa Pak PP buyback sampai TRO, ya mungkin nomini atau ya mungkin market maker atau big player, ya saya nggak tahu. Tapi ya saya follow karena dia ini saya asumsikan adalah smart money, dan ini value transaksinya luar biasa, kalau nggak salah masuk salah satu top value ya. Nah tuh PTRO top ranking 4 secara value transaksi di hari ini, di market hari ini. Jadi sahamnya liquid, naik kayak kenceng, wah ini mah mantap banget lah gitu ya. Dan ya jujur saya hilang barang, menurut saya ini masih oke. Gitu. Yang ketiga ini yang jadi WL saya BRMS. Ya memang hari ini dia merah minus 1,7%, tapi yang mau saya sampaikan secara data transaksi dia masih oke. Kenapa masih oke? Karena asingnya ya dia beli dalam jumlah yang cukup lumayan banyak. Ya sellernya YUCC cuman sekitaran 20 ya, 20 miliar something, dan bayarnya TP sendirian dia makan 67 miliar, ZP-nya 23 miliar. Artinya foreign mencatatkan beli besi dalam jumlah yang signifikan pada transaksi BRMS hari ini gitu ya. Nah, domestiknya gimana? Domestiknya kalau kemarin yang main RB, hari ini RB lagi. No. Jadi saya kembali mengasumsikan bahwa RB ini adalah smart money. Sahamnya hari ini koreksi ya, jadi sinyal positif menurut saya untuk ya coba cari-cari titik entry lagi ya. Menurut saya masih akan ini, dan ya BRMS sentimennya tentu saja bukan emas menurut saya. Kenapa? Karena dia mulai berseberangan dengan Antam. Maksudnya apa? Ya, kalau hari ini tanggal 17 Antam net sell gitu ya, net sell-nya juga cukup lumayan besar, BKAK aja udah sekitar 150-an, 170, 180-an ya, 180, 190-an miliar gitu ya. Bayarnya hanya 29 miliar. Artinya ini Antam ini buangan foreign ini net sell-nya besar gitu ya. Seperti itu, dia lokalnya malah beli. Jadi udah mulai lawan arah dengan BRMS, dan BRMS secara price action menarik. Kalau saya nggak salah info, tapi ini baru rumor ya, dia akan masuk dalam salah satu indeks gold ya, indeks foreign gold namanya saya lupa, tapi itu masih rumor gitu ya, belum pasti. Tapi ya seperti itu, kita fokus ke price actionnya aja. Menurut saya ini masih oke. Kalau seandainya besok merah lagi akan lebih menarik menurut saya untuk di entry ya. Seperti itu. Dan ya mungkin tadi saya sudah mention di awal bahwa saham properti menarik. Saya juga mau sampaikan saham P1 ini oke ya. Saham P1 ini oke. Kenapa? Alasannya data transaksinya menarik ya, data transaksinya menarik banget. Nih, retail di sisi kanan, YUBB beli dalam jumlah besar dan posisinya sudah mau breakout ya. Sebenarnya saham properti ini udah jadi lirikan saya ya. Kalau teman-teman tahu sebelumnya saham Asri saya hari ini udah TP teman-teman. Saham Asri ini saya mention dari tanggal 8 ya, di range sini ya. Nah, saya udah profit, saya TP.
Saya nggak tahu nih, kayaknya kecepatan karena besok juga masih akan oke harusnya gitu ya, mudah-mudahan. Dan saham yang saya mention di minggu lalu itu BSDE, dan BSDE yang saya mention malah belum jalan. Data transaksinya juga belum begitu oke ya. Ya mudah-mudahan, tapi volumenya sih udah mulai keluar. Mudah-mudahan sih BSDE bisa segera jalan gitu ya buat teman-teman yang punya. Dan ini juga saya tambahin satu ya, untuk swing pendek P1 harusnya juga oke ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, marketnya enak. Kalau kayak gini sih nggak tahu ya. Saya lebih prefer fight di market nih daripada ikut IPO. Mungkin ikut aja tapi dalam jumlah yang kecil ya, untuk iseng-iseng aja gitu ngeramein. Karena ya cari duitnya lagi enak nih gitu ya. Menurut saya, atau gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman ngerasain hal yang sama atau justru malah kontra? Berbeda, boleh sharing di kolom komentar. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, salam cuan, thank you.